Adi. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas. Ini Mas Selamat Adi, malam Mas. Mas Adi berarti Iya, di Walter Mongin CD kah? iya. Oke, boleh dimulai ceritanya Mas Adi. Ya, selamat malam Mas Topik dan Mas Febri. Ya, ini kejadian sekitar tahun 2006. Waktu saya masih bekerja ikut developer. Nah, singkat ceritanya tuh tahun 2006 sang pemilik tuh buka buat lahan perumahan tuh sekitar masih 2 unit. Satu buat rumah contoh, satu buat kantor. Kebetulan di situ masih, ya katakan orang Jawa bilang masih dadah-dadah kosong karas gitu kan Mas. Masih kebun, tepatnya kebun-kebun pisang gitu kan. Nah, itu kita bangun 2006, kita 2 unit, itu jalan udah kita uruk tanah itu kan, udah uruk, depan kita kasih portal lah. Itu kejadian sekitar malam 1 Suro itu Mas. Kebetulan teman-teman dari Jogja juga udah pada pulang ke Jogja kan, kita kan berlima di situ sama si bos, kita berlima. Nah, saya kebetulan dapat tugas jaga di situ kan. Portal saya tutup sekitar pukul 10. Itu jalan kaki gerimis. Nah, setelah saya tutup, saya kembali lagi ke kantor, saya nonton TV. Pintu saya kunci semua, lampu matikan. Nggak selang berapa lama itu terdengar dari kejauhan tuh kayak kereta ditarik kuda itu Mas. Kudanya tuh ngeringi terus. Tapi dari jauh udah kedengar kenceng banget. Sampai depan pintu kantor itu saya kayak orang di katakan orang di mati kaku gitu kan Mas. Tapi pendengaran masih bisa dengar jelas, tapi udah kita nggak bisa gerak gitu kan. Pintu itu digedor sekitar 3 kali. 3 kali setelah digedor, kuda beserta kayak kereta itu kan kemerincing gitu, lewat lari ke arah timur. Nggak selang berapa lama kembali lagi gedor sekitar 3 kali. Nah, setelah itu dia lewat, entah itu dia arahnya pergi kemana saya juga kurang paham. Saya bisa lepas dari kayak dipasung itu kan, saya intip lewat jendela. Itu masih kelihatan itu kereta kencana, pakai kudanya putih semua. Kebetulan dalamnya itu kelihatan masih siluet itu kan, perempuan yang jadi kusir itu laki tapi nggak ada kepalanya Mas. Nah, setelah malam kejadian itu perasaan udah nggak enak kan Mas. Nah, keesokan setelah malam 1 Suro itu kan kebetulan tanggal 3 Jawa lah, orang Jawa katakan 3 Jawa itu kebetulan tukang kita ada yang nggak ada. Itu dadak banget, pagi masih bercanda gitu kan. Setelah maghrib kita dapat kabar tukang kita udah nggak ada gitu kan. Itu kita melayat lah, katakan kita satu pekerjaan, satu grup itu kan melayat ke rumah duka. Itu jelas saya lihat itu Mas, jenazah yang dibaringkan tuh bukan jenazah Mas. Itu yang lihat cuman saya cuman narik teman saya gini kan, saya bikin itu bukan jenazah. Itu ketok iki nganu tebok. Iki jenazah bayi kok ngono iki. Ora iki tebok. Langsung temen itu ngajak mundur,
kita cari tempat, mosok nganu. Dia kan bilang, mosok we ndelok kuwi kok tebok-tebok, ora kuwi jenazah. Itu kita perang argumen sendiri waktu itu. Nah, keesokan harinya si pemilik ownernya tempat saya kerja itu, ya dia itu kayak orang lomo sama saya lah, orang Jawa bilang kan lomo. Saya minta apa dikasih. Saya dikasih uang, saya dikasih sepeda motor, HP gitu kan. Ya tahun-tahun segitu kan ya juga barang mewah gitu kan Mas. Ya saya terima. Saya terima. Terus kok perasaan saya nggak enak. Teman saya tuh kayak apa itu, si tukang tadi tuh kayak, saya punya pikiran tuh nggak adanya tuh karena janggal gitu. Kita masih sebelum maghrib itu kita masih ngopi ngerokok bareng. Habis maghrib dia udah nggak ada, kita dikabarin itu juga kaget. Ya yang saya tanyakan tuh itu sebabnya apa, dan itu kereta itu siapa. Sampai sekarang saya masih kepikiran terus Mas. Ini cerita aja masih merinding. Mas Adi, saya tadi agak masih kurang ini dengan yang bagian si owner Lomeh. Itu apa? Lomo itu gimana maksudnya? Berarti Lomo itu blobo itu kayak orang Jawa tuh mau suka ngasih-ngasih gitu loh Mas. Baik hati gitu kan. Dia saya ngasih uang. Kamu besok ikut saya ke showroom gitulah, beli motor. Saya dikasih motor baru itu Mas. Nggak lama kasih HP. Saya diajak ke rumahnya di Jogja sana, nginep sampai seminggu. Saya nggak punya pemikiran aneh-aneh, nggak punya gimana sama si ownernya itu. Tapi ya setelah ada kejadian saya pikir kejadian si tukang itu ada. Saya udah pikirannya nggak enak kan, saya kembalikan semua, apa yang dia kasih saya kembalikan. Saya pilih untuk resign, cari kerjaan yang lain lah, mungkin yang nggak di situ lagi. Sampai sekarang pun rumah yang saya tinggali dulu buat kantor itu sampai sekarang Maya juga masih belum laku, tapi yang lain itu laku, yang itu nggak laku. Katanya si bosnya itu memang dijual tapi sih nggak laku-laku. Kebetulan rumah saya sama rumahnya si yang dulu jadi kantor tuh dekat, cuman berapa ratus meter, cuman 150 meteran lah, hampir 200 meteran dekat rumah saya dari situ. Ya, jadi pertanyaan saya tuh, itu tuh apa Mas Febri? Ya cukup sekian Mas ya. Mas Febri, silahkan Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Mas Febri. Jadi sekarang Mas Adi udah nggak kerja di situ lagi ya? Udah lama Mas, ya. Udah lama banget. Itu udah kalau 17 tahun. Ya. Itu kalau yang saya tangkap ya Mas ya, dari pertama kali mendengar cerita Mas Adi ya. Sosok itu adalah semacam pesugihan gitu. Jadi memang katakanlah tiap tahunnya itu harus ada persembahan bagi sosok tersebut gitu. Jadi memang sosok ini memang ada yang memelihara dan ada yang menyembah gitu ya Mas ya, dengan tujuan sebagai pesugihan gitu.
saya bilang seperti ini pasti sudah paham ya Mas ya. Paham. Arahnya sudah tahu ya. Paham. Ya. Jadi memang kalau yang saya lihat pasti tiap tahunnya itu ada, pasti ada gitu. Kalau sampai ini seumpamanya ya, kalau sampai si pemiliknya atau pemeliharanya ini enggak dapat, itu ya pasti akan menimpa kepada dirinya atau bahkan keluarganya gitu. Jadi memang sosok itu sebenarnya itu enggak ada di tempat kerja yang dulu ya, tempat kerjanya Mas Adi yang dulu itu memang sebenarnya itu tidak ada. Tetapi sosok ini kayak memang kayak disuruh atau diutus gitu ya, untuk memilih salah satu orang sebagai tumbalnya gitu. Dan setiap kali katakanlah ada proyek gitu, entah itu di mana saja ya, bukan hanya di tempat ini tadi gitu ya, sosok ini pasti akan datang ke tempat itu gitu Mas. Jadi memang iya sih, proyeknya sih proyek besar-besar semua. Ya salah satunya saya sebutkan itu ya di sekitaran Jalan Gajah itulah. Oke. Dan gini ya Mas, dan di proyeknya tersebut pasti ada salah satu rumah yang kosong, entah itu laku atau enggak, pasti ada yang kosong gitu. Kenapa itu Mas? Karena gini Mas, jadi salah satu ruangan atau rumah yang kosong itu nantinya akan tempatin oleh sosok ini gitu. Walaupun misal perumahan itu udah jalan, udah ada penghuninya, bahkan nggak ada komplain apapun, nggak ada cerita mistis apapun dari warga yang ada di situ, tapi tetap rumah itu memang ditujukan untuk itu. Iya pasti gitu. Entah itu walaupun ya Mas, walaupun ini contohnya, walaupun rumah ini sudah laku dibeli sama seseorang gitu ya, tapi lama-kelamaan rumah ini akan kosong juga gitu. Entah itu bener, ditinggalkan, Mas, entah itu orangnya meninggal atau gimana gitu, pasti kosong juga gitu. Bener Mas. Karena kalau yang saya tahu itu di setiap proyeknya itu pasti ada dikasih satu ruangan atau satu rumah khusus untuk dia gitu. Khusus untuk sosok ini gitu. Kalau saya pulang kerja ya, kalau sekarang kan saya udah nggak kerja di situ, tapi kalau pulang malam gitu kan, saya lewat rumah yang dulu jadi kantor saya tidurin itu, pasti kelihatan nggak enak itu Mas. Dari hawa, dari suasananya tuh nggak enak Mas. Padahal situ rame tempatnya. Itu waktu yang di proyek pertama itu perumahannya inisial F bukan Mas? Bukan Mas. Bukan. Bukan ya. Dulu kita cuma ya pemain kecil-kecilan lah, developer kecil-kecilan. Sampai sekarang pun iya juga, dari 2006 sampai 2023 ini rumah itu ya juga ditempatin nggak lama kosong lagi. Ya, pasti seperti itu Mas. Ini kalau yang saya lihat seperti itu. Pasti ya entah rumah itu sudah laku dibeli seseorang atau enggak gitu ya. Tetapi walaupun dibeli sama seseorang, rumah tersebut pasti akan kosong lagi gitu.
Itu yang saya lihat, dan di setiap proyeknya itu pasti ada gitu. Berarti nggak secara langsung tuh kayak tukang yang meninggal itu ya, dengan kata lain dibuat tumbal gitu. Ya memang Mas gitu. Jadi memang ya dipersembahkan untuk sosok tersebut gitu Mas, memang gitu. Tuh orangnya tuh baik banget Mas. Sampai sekarang orangnya tuh kalau datang dia kan ya juga namanya kan buka jalan di situ kan Mas. Jadi sama lingkungan warga sekitar tuh kan yang namanya kalau orang buka jalan terus ada orang lain mau bangun itu kan kena uang jalan gitu kan Mas. Ya. Dia itu nggak ngambil uangnya Mas, dikasihkan buat warga gitu. Dan gini ya Mas ya, untungnya itu Mas Adi sendiri itu enggak jauh lebih ke dalam lagi dengan beliau gitu. Dan bahkan sempat bilang tadi barang-barang yang beliau kasih sudah dikembalikan. Semua. Ya, untung itu Mas ya. Itu yang nyuruh itu almarhumah bule saya itu. Karena yang saya lihat ya Mas, ini pada waktu habis kejadian temannya Mas Adi meninggal ini ya, yang saya lihat ya Mas ya, itu kayak Mas Adi itu sudah ditandai gitu. Oh benar juga Mas, benar itu Mas. Yang saya lihat seperti itu gitu. Dan benar. Untungnya Mas Adi punya pikiran seperti itu, dan ditambah kayak bule itu nyuruh ngembalikan semua barang-barangnya, ya alhamdulillah aman gitu. Iya gitu. Kebetulan bule itu kan dulu waktu masih ada gitu kan, suruh kembalikan semua barangnya. Saya kembalikan, terus saya main ke rumah bule itu kan, mau naik kan kebetulan saya punya ada motor sendiri kan, buat operasional kerja waktu itu kan. Saya itu mau ke rumah bule saja itu godaannya banyak Mas. Yang rodanya depan gembes, saya pompa, ganti yang belakang, kayak dihalang-halangin gitu loh Mas. Ya. Terus sampai rumah bule saya itu ya kebetulan dekat juga di rumahnya dari tempat tinggal saya kan. Bule saya bilang dalam bahasa Jawa gini, wajahmu kok pucet banget nopo, kowe iki wis koyo mayit urip lho. Lah nopo to bule, bapak ibumu kon rene. Ngoten Mas. Lah terus bapak ibuke kula jak teng omahe bule kula sanjang. Nyatane sanjang nek wis pokok men dipedhot wiwit bose. Iya, ya alhamdulillah sudah ada yang ngasih tahu dan sudah ada yang menjaga gitu Mas. Alhamdulillah sekali. Iya, karena syukurnya di situ ya, sampai sekarang. Yang saya lihat pada waktu itu ya Mas ya, bukan sekarang ya. Pada waktu itu Mas Adi sendiri sudah ditandai sama beliau gitu. Jadi sudah ada katakanlah kayak urutannya sendiri gitu loh Mas. Oh iya gitu, ya. Seperti itu kalau yang saya lihat ya ini ya. Dan beliau pun mainnya sudah nggak tanggung-tanggung ya. Jin yang dipakai ini juga sudah ya bukan jin amatiran gitu. Iya Mas. Yang saya lihat seperti itu. Dan tiap tahunnya itu pasti gitu. Saya mulai ngeh itu tiap kali tender sama ya vendor-vendor besar itulah katakan yang sekarang ada gitu kan, pasti kita yang menang.
kayak di instansi kepolisian kita ikut di situ, kita yang dapat, yang lain kalah semua. Ya itu tadi ya Mas ya, secara tidak langsung itu ya ada bantuan dari sosok itu tadi gitu, dan sebagai imbalannya ya mempersembahkan nyawa orang itu gitu. Sampai sekarang saya masih sudah punya keluarga, punya anak, itu masih kepikiran sama kebaikan orang tuh. Saya juga masih kepikiran juga, jangan-jangan ada imbalannya di belakang, kan kita juga nggak tahu. Ya betul. Ya mungkin masih ada trauma lah gitu ya Mas. Iya. Oke. Kenceng banget gedor-gedornya itu, yang nggak, yang sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang di telinga itu Mas. Dan waktu itu Mas sendirian ya di rumah itu? Sendirian, saya jaga sendirian. Kebetulan juga gerimis malam satu suro itu Mas. Mas Febri belum membahas kereta kencananya, sosok yang ada di situ, dia siapa? Ya, kalau kita bahas sosok tersebut ya Mas ya, sosoknya itu khususnya yang yang minta tumbal ini ya Mas ya, atau bisa dikatakan yang kalau orang-orang kurang pengalaman mungkin yang ngasih rezeki lah gitu ya. Sosoknya itu perempuan cantik ya, berpakaiannya itu kayak hampir mirip-mirip Ratu Pantai Selatan, tetapi bukan beliau ya, hampir mirip ya gitu, hampir mirip-mirip seperti itu. Dan yang saya tangkap hubungannya juga ada sampai sana ya Mas, hubungannya itu ada di selatan juga ada gitu hubungannya gitu. Kalau sosoknya ya hampir mirip Pantai Ratu Selatan yang sering kali ada di lukisan-lukisan itu ya. Hampir mirip seperti itu gitu. Tapi bukan. Bukan. Mas Adi ada pertanyaan? Cukup. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sudah menceritakan pengalaman mistis tahun 2006 ya.